Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini, pertemuan pertama untuk dosen kedua di mata kuliah Statistik Pendidikan semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mungkin baru semester ini ya, saya ikut terlibat langsung di proses pengajaran pendidikan bahasa Indonesia. Ya seperti ini baru kali ini saya mengajar di Prodi Bahasa Indonesia. Supaya stabil jaringan tadi saja di off kan videonya deh. Jumi bisa di off kan juga videonya supaya stabil jaringan tak. Oke, baru nanti yang baru masuk ingat mic-nya dimerahkan. Oke, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya awalnya permohonan maaf kenapa, artinya ada beberapa pertanyaan tadi di grup. Dan dia bilang hari Minggu kan hari tanggal merah Pak, hari istirahat hari apa. Oke, saya tampung semua aja. Dia bilang sesuai jadwal Pak, hari Senin hari bagaimana. Jadi intinya kan begini, tidak semuanya dosennya itu masuk sesuai jadwalnya. Makanya dengan itu saya coba mau padatkan jadwalnya. Harapan saya sebelum Lebaran kita bisa tuntas pertemuan tatap muka, untuk kemudian tinggal ada penugasan-penugasan kecil saja. Karena saya yakin setelah Lebaran nanti pasti akan sibuk semua. Apalagi menjelang mungkin 3 hari itu menjelang Lebaran dan setelah Lebaran itu pasti sibuk semua. Makanya saya coba padatkan mumpung masih di rumahnya semua di masa-masa Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita tuntas untuk tatap mukanya. Baik adik-adik sekalian, jadi jangan berkecil hati yang mungkin setengah mati sampai sekarang masih jaringan untuk masuk di sistem. Semua apa yang kita diskusikan, apa yang saya sampaikan di tatap muka ini sepenuhnya saya akan rekam dan itu akan saya share nanti untuk kemudian bisa menjadi evaluasi untuk semua pada saat nanti selesai. Jadi nanti ini proses rekam, jadi untuk diskusi ke depannya. Coba siapa yang baru masuk? Parif siapa? Oke. Baik adik-adik sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang saya telah perlihatkan di sistem. Di sistem itu oke. Di sistemnya itu kalau kita lihat di akun masing-masing di psikologi, di LMS-nya itu sudah ada hingga pertemuan ke-6. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Untuk adik-adik yang belum memiliki aplikasi SPSS yang terbaru di sini coba Rizal di off kan duluannya. Oke, di pertemuan kelima itu coba dilihat nanti di akun masing-masing, tampilannya akan seperti ini. Dilihat di pertemuan kelima ada di situ SPSS 25. Jadi adik-adik tinggal klik saja nanti itu SPSS 25 lalu download. Oke, contohnya seperti ini. Bisa Rizal dimerahkan. Oke. Ini spesies 25. Ketika misalkan diklik di spesies 25 akan muncul tampilan seperti ini. Nanti adik-adik tinggal lihat saja di bawah ada bilang download, silakan otomatis di-download. Tinggal klik saja download. Sudah masuk sudah masuk itu downloadnya. Jadi silahkan nanti kalau misalkan kemarin masih ada yang belum sempat miliki SPSS, mungkin kemarin Ibu Suleha yang sebagai dosen pertama yang mengajarkan
Ada mungkin SPSS kemarin diajarkan, SPSS 21, 22 enggak salah. Kalau misalkan ada yang belum punya, silahkan di-download saja ini SPSS 25. Kurang lebih sama, hanya tampilan saya yang beda. Oke, berikutnya di setiap pertemuan ini sudah ada materi juga, materi presentasi, materi penguatan, serta juga tugas latihan nanti. Saya sudah upload di sini untuk kemudian menjadi bahan kajiannya di rumah. Saya jelaskan dulu di pertemuan pertama ini. Di pertemuan pertama ini saya hanya masuk nanti ke brainstorming. Jadi brainstorming itu saya hanya menggali dulu informasi-informasi sejauh mana pemahaman adik-adik sekalian terkait statistik sebagaimana mungkin yang telah dijelaskan di dosen pertama. Dalam kaitan ini nanti saya coba gali informasi terkait masih diingat tidak apa sih sebenarnya itu statistik. Berikutnya jenis-jenis data itu apa saja, jenis-jenis variabel itu apa saja, sumber-sumber data statistik itu apa saja, skala pengukurannya bagaimana saja, serta beberapa alat bantu belajar, serta pengenalan beberapa alat-alat bantu statistik berbasis komputer atau laptop. Jadi ada mungkin dilihat ada juga yang sederhana, aplikasi ini namanya MedCalc. Ini mirip SPSS ini ringan sekali. Ini kita bisa juga ini tes t-test untuk one sample t-test, independent sample test, dan peer sample test. Kita bisa juga menguji regresi, korelasi juga bisa, misalnya korelasi koefisien, parsial, rank correlation dan seterusnya. Ini bisa. Ini bisa. Oke, adik-adik sekalian yang saya hormati, kita masuk ke pertemuan pertama. Karena saya yakin kalau jam-jam lewat ya 4:30 mungkin sudah banyak yang mau memasak. Di pertemuan pertama di pertemuan pertama nanti kita akan, tadi sebagaimana saya sampaikan, kita akan diskusikan itu terkait pengertian serta penggunaan statistik, jenis-jenis data statistik, jenis-jenis variabel yang ada di dalam statistik, berikutnya sumber data statistik, skala pengukuran, serta alat-alat bantu dan aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam pengujian statistik di komputer atau visi. Jadi ini presentasinya saya sudah juga upload di sistemnya supaya paling tidak bisa menjadi bahan review ke depannya, memudahkan nanti adik-adik yang mungkin jaringannya agak lambat atau kurang, nanti bisa kita review. Saya juga rekam ini supaya nanti proses pembelajaran hari ini bisa nanti dilihat pada saat setelah nanti proses pembelajaran secara live sekarang. Oke, saya coba gali dulu. Ada dua kata di depan, ada namanya statistika dan statistik. Statistik itu suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi mungkin pernah dilihat kemarin, mungkin dijelaskan dari dosen pertama, ada angka-angka misalkan si A nilainya 75, si B 60, si C 80. Mungkin itu nilai pretestnya mungkin ya, ataukah nilai ujian tengah semesternya, ataukah nilai ujian finalnya. Jadi ada deretan angka, itulah sebenarnya namanya statistik. Berbeda dengan statistika. Kalau statistika itu adalah ilmunya, sehingga statistika itu adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data menjadi sebuah informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi misalkan seperti ini, si A mungkin Rizal, mungkin nanti saya ambil sampel saja, ingin mengetahui sejauh mana kira-kira efektivitas penggunaan pembelajaran berbasis daring seperti saat ini. Sehingga mungkin Rizal melakukan sebuah observasi berupa angket mungkin, atau berupa interview yang dikirimkan kepada beberapa responden. Di sini Rizal akan menata sebuah indikator-indikator yang mana sih yang namanya
efektivitas serta pembelajaran berbasis daring. Berikutnya dia akan menyajikan setelah nanti data terkumpul kembali dari responden yang telah mengisi nanti itu anketnya atau ke interviewnya, maka Rizal menganalisa data itu, berikut menginterpretasikan, lalu mengambil keputusan. Nah, keputusannya apa? Ya dari data yang ada, ya Rizal merangkumkan bahwa penggunaan daring itu ya apakah efektif atau tidak berdasarkan dari data itu. Itulah statistika, ilmunya. Ilmu untuk mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data menjadi sebuah informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itulah mudah-mudahan kembali di review kembali kemari materi mungkin yang telah dibawakan di dosen pertamanya. Berikutnya, saya hanya flashback terkait bagaimana sih sebenarnya perkembangan statistika. Ini saya hanya kita kembali merewind diri kita terkait historical dari statistik itu sendiri. Jadi statistik sebenarnya awalnya muncul itu dari zaman Mesir dan Cina yang dipergunakan untuk menentukan besaran pajak kepada pemerintah pada saat itu. Jadi misalkan ada orang yang gajinya seperti ini, maka berapa persen gajinya itu masuk ke pemerintah. Berikutnya yang memiliki hasil panen sekian persen atau sekian karung, itu tergantung dari pada saat itu maka sekian persen juga masuk ke pemerintah. Berikutnya statistik itu secara historinya juga itu digunakan pada zaman gereja sebelum anulah, itu digunakan untuk mencatat. Jadi untuk mencatat kelahiran, berapa orang yang lahir, berapa orang yang meninggal, serta berapa orang yang menikah pada tahun itu. Nah, pada kondisi itu disitulah digunakan statistik. Ada kalkulasi, ada tabel khusus untuk mendata semua proses kelahiran, kematian, serta pernikahan. Selanjutnya pada tahun 1937 itu di Timbergen itu mengembangkan ekonomi statistik namanya. Ekonomi yang bagaimana berusaha untuk mengatur bagaimana sirkulasi dagang pada tahun itu. Berikutnya pada Hill mengembangkan matematika ekonomi untuk menganalisa IS dan LM, dan terakhir itu pada tahun 1950 Bayes di situ mengembangkan teori pengambilan keputusan. Nah, seperti yang hingga saat ini sebelum kita memutuskan sebuah perkara ataukah melakukan sebuah hipotesis, untuk mengujinya itu melakukan langkah-langkah dalam proses statistik. Berikut kasus statistik. Ini beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistik. Jangan sampai ada yang bertanya kasus-kasus apa saja Pak, ataukah model-model apa saja Pak yang kira-kira akan didukung oleh statistik. Yang pertama contohnya misalkan yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita, kasus tuntutan buruh tentang mungkin ada buruh yang demo, dia meminta gaji yang selayaknya bagaimana kira-kira. Maka ini ada pasti hitungan statistiknya, berapa persen laba yang diterima dari perusahaan mungkin akan diperbandingkan dengan upah minimum standar dari setiap provinsi atau kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini akan ada persentasenya. Persentasenya itulah butuh dukungan statistik. Berikutnya, bagaimana perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor mana? Mungkin ada kita yang sering bilang pertumbuhan ekonomi di sidrap atau pertumbuhan ekonomi di Enrekan dan seterusnya itu pada tahun sekian hanya sekian persen saja. Ini pada sektor apa saja? Ini data-datanya akan membutuhkan dukungan analisa statistik yang ada. Berikutnya, penggalakan investasi di Indonesia, sektor mana saja? Ataukah misalkan setiap produsen memberikan garansi. Gambarannya seperti ini, mungkin si A ataukah misalkan Rizal tadi beli HP Xiaomi.
ada HP Samsung, ada HP ini dan seterusnya. Pada saat membeli itu HP X itu mungkin mengatakan ini berani memberikan garansi 1 tahun, ada yang garansi 2 tahun. Jadi jangan juga tergiur dengan banyaknya tahun dari garansinya, namun kemudian dilihat lagi kualitasnya. Jadi ini perusahaan sebelum menjudge memberikan sebuah diskon ataukah garansi kepada perusahaan konsumennya, dia pasti sudah ada hitungan statistik tentang bagaimana untung ruginya ke depannya ketika diberikan ini garansi kepada konsumennya. Pasti seperti itu. Maka itu semua kasus-kasus yang akan butuh statistik. Ini kalau kita lihat di layar adik-adik semua, ada misalkan daftar nama perusahaan, daftar saham. Kalau kita bayangkan di di lingkungan pendidikan, mungkin kalau kita di perusahaan kita ganti menjadi misalkan kelas misalnya, ataukah nama siswa A B, siswa B C D dan seterusnya. Di sebelahnya itu nilai tesnya. Itulah kalau dilihat model tabelnya, maka itulah sebenarnya tabel-tabel statistik. Kalau dilihat dari gambar di atas ini, kita tidak usah lihat dulu tahun-tahunnya. Jadi jangan lagi ada yang keliru ketika kita lihat gambar. Oh, ini lagi namanya grafik. Jadi bedakan gambar, grafik, dan tabel. Jadi kalau kita minta grafik, maka modelnya seperti ini. Namun modelnya kalau misalkan ada persegi panjang seperti ini, namanya model poligon. Sehingga kalau kita lihat nanti di SPSS, ada di SPSS itu untuk chartnya. Jangan lagi pusing yang mana namanya ini bar chart, yang mana namanya polygon chart, yang mana namanya diagram chart ataukah pie chart. Ada yang model kue bundar itu pie namanya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini contoh hanya pada tatanan poligon. Berikutnya penggunaan statistika. Kadang juga ada yang bertanya, apa sih sebenarnya gunanya itu statistik dalam lingkungan kita, di dalam bidang kita. Ini saya kasih hanya contoh di beberapa bidang, misalkan bidang manajemen, dia gunakan statistik itu untuk penentuan struktur gaji, pasangan, dan tunjangan karyawan. Berikutnya penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Berikutnya statistik digunakan untuk mengevaluasi produktivitas karyawan, mengevaluasi kinerja perusahaan. Dalam akuntansi itu digunakan dalam penentuan standar audit barang dan jasa. Juga menganalisa rasio keuangan perusahaan. Itulah gunanya statistik. Jadi intinya angka-angka, kita akan banyak bermain dalam konteks angka-angka kalau dalam konteks statistik. Pemasaran juga di sini statistik digunakan untuk penelitian pengembangan produk. Jadi misalkan setiap perusahaan, mungkin kalau misalnya di Sidrap ada perusahaan sabun, sebelum misalkan diproduksi sabun pasti ada penelitian sebelumnya. Tidak langsung diproduksi itu sabun, namun kemudian pasti ada penelitian pengembangan produk di dalamnya. Sebelumnya, misalkan dia ingin merampungkan dulu menghimpun dulu menghimpun informasi-informasi sebelum diproduksi sebuah sabun. Misalkan bagaimana kira-kira produksi sabun yang digemari masyarakat. Misalkan yang pertama banyak busanya. Nah, mungkin saja ya banyak busanya. Yang biar sedikit tetapi dia bisa banyak busanya. Berikutnya mungkin dia yang harum. Jadi kita ada beberapa indikator, misalnya harum. Berikutnya murah. Mungkin itu salah satu 3 indikator utama. Mungkin masih banyak indikator lainnya yang menjadi pertimbangan sebelum sebuah perusahaan memproduksi sebuah sabun ataukah produk-produk unggulan dari perusahaannya. Nah, itu sebuah gunanya statistik. Berikutnya dalam konteks keuangan, di keuangan di sini statistik kita gunakan dalam proses potensi peluang kenaikan atau penurunan harga, suku bunga dan seterusnya. Bisa juga dalam konteks analisa risiko setiap perusahaan ataukah analisa pertumbuhan laba dan cadangan perusahaan. Baik, adik-adik yang saya hormati, dalam konteks ekonomi pembangunan, di sini bisa kita hitung juga secara statistik bagaimana inflasi. Mungkin kalau pernah juga mungkin lihat di keseharian di televisi, dilihat bagaimana siklus corona, mungkin dilihat dari hari ke hari, mulai dari awal diumumkannya bahwasannya Indonesia sudah darurat corona. Dilihat di situ grafiknya itulah
hitungannya itulah secara angka-angka itu dukungan statistik dalam konteks kesehatan mungkin dan seterusnya. Itulah statistik. Dilihat dari sirkulasinya berapa persen penurunan tingkat kematian atau potensi positif dari hari ke hari, itulah statistik. Dalam konteks agribisnis juga mungkin tadi ada adik-adik bilang ke sawah dan apa. Kalau secara tidak langsung itu deh, sebenarnya kita kerja di sawah, kita sudah ada kalkulasi statistik yang kita miliki. Kalau bilang contohnya bagaimana Pak? Misalkan begini. Mungkin ada yang sudah secara tidak langsung dia, artinya itu di luar dari ilmu pengetahuan itu di luar dari tatap muka secara formal, mata kuliah kekhususan mungkin. Namun kemudian kita sudah secara tidak langsung itu sudah konsumsi kita sehari-hari di dalam mempelajari statistik. Misalkan, kalau ukuran 1 hektar itu pupuk yang kita gunakan pasti sekian karung, racun yang kita gunakan pasti sekian karung, jumlah hasil karung atau panen yang kita gunakan pasti sekian karung, pasti seperti itu. Itu dalam konteks agribisnis. Kita bisa menganalisa kalau misalkan kita menggunakan bibit ini pasti pupuknya sekian jadi dipakai. Kalau kita gunakan bibit ini pasti pupuknya sekian dipakai. Itu dalam konteks agribisnis. Oke, berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis statistik. Jenis statistik itu ada 2. Ada namanya statistik deskriptif, ada namanya statistik induktif ataukah inferensial. Statistik deskriptif itu contohnya kita ingin mengetahui persentase sesuatu hasil olahan data ataukah mean score ataukah standar deviasi, itulah deskriptif. Intinya ada deret berkala atau persentase, itu deskriptif. Kalau inferensial ataukah induktif, kita ingin ada sebuah probabilitas ataukah teori keputusan, misalkan hipotesis penggunaan media gambar dalam meningkatkan dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia SMP 1 Anggeraja misalkan. Maka di situ ada 2 hipotesis yang kita ajukan. Hipotesis pertama adalah atau dugaan ya, hipotesis atau dugaan. Ada hipotesis alternatif, ada hipotesis nol. Di sini kita butuh statistik. Maka untuk menguji hipotesis ini kita gunakanlah namanya hipotesis statistik inferensial ataukah induktif. Berikutnya pengambilan sampling untuk metode samplingnya. Maka kita gunakan random ataukah probability sampling ataukah non probability sampling. Berikutnya ada juga pengujian regresi ataukah korelasi. Itulah. Jadi statistik ulangnya ada 2 macam. Ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Ini tadi model samplingnya. Sampling itu dari populasi mungkin satu sekolah. Satu sekolah kan that's impossible. Tidak masuk akal mungkin kalau kita mau ambil semua sampai ribuan. Namun kemudian ada yang menjadi keterwakilan kelas mungkin yang nanti hasil penelitiannya secara pengujian statistiknya itu kita bisa merangkumkan secara satu sekolah. Mungkin dari 100 orang kita hanya mengambil 10 orang. Seperti itu. Berikutnya jenis-jenis data di dalam statistik. Jenis data di sini ada 2 macam. Yang pertama adalah data kualitatif, yang berikutnya adalah data kuantitatif. Yang mana sih namanya data kualitatif? Data kualitatif itu contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, umurnya berapa, asal suku, tempat tinggalnya di mana, statusnya apa, misalkan siswa atau dosen atau apa. Itu data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu terbagi 2, ada namanya data diskrit, ada namanya data kontinu. Kalau data kontinu itu yang secara dari hari ke hari pasti ada perubahan. Misalkan mungkin ada efek lockdown sekarang, berat badannya mungkin yang tadinya di bawah standar sekarang sudah melebihi standar, mungkin seperti itu.
Itu data kontinju namanya, data kuantitatif. Jarak kota, jarak dari Pinrang atau Sidrap ke Makassar berapa dengan jarak tempuh berapa, itu luas rumah. Kalau data diskrit itu jumlahnya, jumlah mobil, jumlah staff, jumlah dosen, jumlah karyawan dan sebagainya. Itu namanya. Jadi saya ulangi, jenis data dalam statistik itu ada dua, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Berikutnya sumber data statistik. Sumber data ya di sini ada apa? Ada dua macam, ada namanya data primer, ada namanya data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang menjadi pokok pengambilan data kita. Misalkan kita tadi ada judulnya penggunaan, misalkan penggunaan gambar di dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia menulis siswa di SMP 1 Anggeraja misalkan. Maka data primer kita adalah tes. Bagaimana kita mau mengetahui kemampuan menulis siswa tanpa kita melakukan tes? Maka itulah data primer kita, tes. Bisa juga mungkin ada supporting data, misalkan dengan kuesioner atau angket, bisa juga dengan interview. Data sekunder di sini adalah data yang mendukung saja, mungkin menjadi pertimbangan kita. Mungkin kita ambil data-data dari sekolah sebagai data pre-observation namanya. Kita mengambil data dari sekolah, berapa kira-kira nilainya anak-anak kemarin, nilai UAS-nya dan seterusnya. Bisa juga data dari dinas pendidikan. Itu data sekunder. Tapi data pokok yang tadi itu adalah tesnya. Kita tes langsung anak-anak, mungkin melalui pretestnya. Baru ada treatment dan kita lakukanlah post test mungkin untuk membandingkan nanti. Berikutnya skala pengukuran. Skala pengukuran ini ada 4. Skala pengukuran pertama adalah skala nominal, adalah skala ordinal, ada namanya skala interval, dan ada skala rasio. Jadi mudah-mudahan ini dipaham. Skala nominal itu adalah hanya pada konteks labelnya. Misalkan kita berikan label pria itu labelnya 1, wanita itu labelnya 2, bencong itu labelnya 3. Itu adalah label. Tidak menuntut kemungkinan bahwa ketika dia label 1 maka dia pasti tinggi nilainya. Tidak. Itu skala nominal tidak berlaku itu. Yang berlaku itu pada skala ordinal. Misalkan si A ranking 1, si B ranking 2, si C ranking 3. Maka ranking 1 itu lebih di atas daripada ranking 2, ranking 3. Itu skala ordinal. Kalau skala interval itu mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak secara interval. Misalkan harga saham prospektif dengan saham sekarang itu adalah dari harga 736 hingga 878. Maka interval antara angka 736 dengan 88 skala nominal dan skala ordinal ini, itulah intervalnya 736 ke 878. Terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala yang memiliki angka yang memiliki sifat nominal, ordinal, dan interval. Jadi ini mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya misalkan bunga bank BCA ketika orang pinjam itu 7%, bunga bank mandiri 14%, maka bunga bank mandiri ini memiliki rasio 2 kali dari skala bunganya BCA. Itu dari skala pengukuran ya. Oke, berikutnya the last one. Ini beberapa alat bantu belajar dalam statistik. Alat bantu ini contohnya misalkan contoh kasus. Itu bisa menjadi data-data kita untuk kemudian akan membantu data-data statistik kita. Kajian kasus, ringkasan, latihan terjawab, latihan soal, CD-ROM, dan pengguna Excel. Mudah-mudahan sudah paham juga Excel, karena kita akan juga menyentuh juga kasus-kasus di Excel nanti untuk memudahkan kita data-data dari Excel masuk ke SPSS. Dan terakhir ini adalah penggunaan alat komputer. Alat komputer kan salah satunya di situ di SPSS yang mungkin sudah diperkenalkan, dan saya yakin sudah ada modulnya. Kemarin saya lihat juga, karena kemarin Ibu Soleha juga sudah konfirmasi bahwa modulnya dipakai ini nyatanya sama juga. Dan kemudian kedepannya mudah-mudahan ini bisa menjadi
dasar awal brainstorming kita kepada adik-adik semua untuk mengetahui apa sih sebenarnya statistik itu. Alhamdulillah ada 8 orang yang masuk. Saya buka dulu mic-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Dek? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Paling tidak artinya saya hanya menggait. Seluruh materi yang saya sudah sampaikan tadi itu presentasi saya juga saya sudah upload di sistem LMS-nya di Schoology. Jadi nantinya insya Allah kalau ada yang mau bicara di unmute ya, karena saya bergelombang suara ini. Oke, jadi saya coba lihatkan dulu jadwalnya. Jadi saya coba rapatkan jadwalnya, Dek, supaya tadi pertimbangan saya. Siapa tahu ada yang bertanya tadi, dia bilang ya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wasangi libur Pak artinya kalau hari Minggu. Jadi oke, there's no problem. Banyak yang tanya seperti itu. Namun kemudian saya mau padatkan, karena itu pertimbangan saya. Artinya supaya kita cepat tuntas perkuliahan kita, karena ini kita tidak tahu bagaimana ini corona sampai kapan. Jadi jangan sampai dikti sudah minta nilai, nah ini belum tuntas perkuliahan kita. Karena yakin mungkin dosennya juga masih banyak yang belum intens, mungkin bahkan juga ada dosen yang kirim tugas saja apa. Jadi mumpun masih baru-barunya pergantian dosen, saya coba masuk padatkan supaya bisa tuntas juga tanggung jawab saya untuk mengajarkan statistik pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Seperti itu. Jadi untuk jadwalnya nanti kita coba saya lihat dulu. Saya akan infokan sebelumnya. Kalau misalkan ada dosennya masuk, kita bergeser-geser sedikit. Oke, mungkin bisa dilihat. Hari ini kita masuk sekarang di sini. Yang tadinya jam 2, kita coba bergeser karena dan lain hal tadi. Berikutnya nanti di pertemuan kedua, kita akan masuk di hari Kamis nanti. Di hari Kamis hari Kamis jam 2. Di hari Kamis jam 2 nanti ini minggu depan ini 4 hari lagi kemudian itu pertemuan kedua. Itu pertemuan ketiga nanti kita masuk di hari Senin tanggal 11. Setelah hari Kamis 2 minggu ke depan lagi kita akan masuk di pertemuan ketiga. Untuk pertemuan keempat kita akan masuk di hari Sabtu di jam 2 sama di jam 2 supaya cepat selesai. Dan pertemuan kelima pertemuan keempat dan kelima ini itu tidak menutup kemungkinan di hari ini, di hari begini. Artinya nanti saya lihat kondisi, karena mungkin kebanyakan ada saya dapat laporan ada beberapa dari daerah yang mungkin jaringan agak jelek. Jadi nanti saya mungkin buatkan video saja untuk pertemuan 4 dan 5. Saya buatkan video untuk kemudian nanti saya sebarkan videonya untuk dipelajari sendiri di rumahnya. Saya akan nge-guide nanti supaya lebih paham, karena kita nanti akan banyak praktikum. Nanti ada tugasnya untuk menganalisis statistik yang kemudian nanti akan dikumpul di sistemnya. Seperti itu. Jadi karena saya yakin mungkin kalau jaringan melalui telekonferensi, mungkin jaringannya ada agak-agak kurang, sehingga nanti saya batasi untuk telekonferensinya. Nanti saya buat video sendiri dan kirimkan link YouTube-nya supaya nanti ada kesempatan bisa dilihat penjelasannya lebih rinci. Mungkin itu sedikit Dek dari saya. Selebihnya kalau ada misalkan yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Yang jelasnya insya Allah kita akan banyak praktikum nanti terkait mengelola data melalui SPSS dan tadi ini yang baru, tapi ini bukan kewajiban, hanya sebagai sekunder saja, melalui aplikasi Medcalc ini. Nanti kita akan cobain. Tapi pokoknya kita
dengan menggunakan SPSS. Kalau SPSS 25 seperti ini. Coba saya lihatkan, mungkin kalau sudah ada yang install SPSS 222, 21 tidak apa-apa, itu sama. Yang bedakan hanya tampilannya saja. Isinya kontennya sama semua. Hanya beda tampilan saja. Yang kalau SPSS 25 itu agak-agak 3 dimensi gambarnya, tapi kalau SPSS 21 22 tidak salah masih biasa-biasa seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ditanyakan. Kira-kira apa? Nah, ini SPSS 25. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, begini SPSS 25. Tampilannya SPSS 25, coba saya share konten dulu. Nah, ini SPSS 25. Begini modelnya SPSS 25. Jadi SPSS 25 begini modelnya. Tinggal kita input nanti variannya berapa, di sini berapa, baru kita lihat nanti, kita analisa nanti apakah kita pakai compare min, kita pakai misalkan deskripsi statistiknya, frekuensinya apanya, kita mau pakai korelasinya, korelasi apa namanya, regresinya regresi apa. Oke, begitu modelnya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Siapa tahu ada, silahkan sebelum saya tutup, karena mungkin sudah banyak nih yang mau apa, ya mau memasak menjelang buka puasa. Jadi sekali lagi saya mau maaf untuk mengambil waktunya adik-adik tadi, pindah jam karena dan lain hal. Jadi mohon, artinya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, Dek? Siapa? Rizal? Jelas Pak ya? Jelas deh ya? Udah ada Pak. Oke. Oke. Jadi terima kasih banyak di atas atensinya pada hari ini. Paling tidak hasil tatap muka kita hari ini saya akan laporkan juga ke Prodi bahwa sekian orang yang hadir, ini supaya lebih jelas ke Prodi, ke Ibu Suhartini. Halo Oke. Pak. Iya, halo. Bukan. Halo Pak. Bertanya Pak itu tentang nama aku. Tentang apa? Rizal ya? Tentang apa? Hamka Pak, Hamka. Oh, Hamka ya. Tentang di absen Pak di. Kenapa absennya? Namanya adik di situ Kak. Kenapa bisa? Itu. Kenapa nih? Silahkan diedit deh. Karena saya kalau saya kan sudah informasikan, silahkan gunakan nama aslinya. Rusak HP-nya Pak, jadi HP-nya dipakai. Oh, artinya bisa, artinya kan itu bisa diganti namanya. Ini nih. Yang pokok ini. Ini yang pokok atau ini yang pokok? Sudah lihat ini ya, Dek? Sudah isi semua ini ya? Muhammad Asri Dewi Rukmana. Ini Rukmana 2 kali, tidak tahu yang mana asli. Nah, yang penting sudah masuk semua di sini karena ini yang saya lapor nanti. Nah. Oke. Mungkin ada yang mau ditanya deh. Kemarin waktu Ibu Suleha apa yang dipelajari? Tugas Pak yang dikasih. Yang itu tugas. Banyak tugas. Iya Pak. Kalau penjelasan anunya, cara-caranya Dibagi kanji Pak. Oh, tidak dijelaskan tidak dipraktikumkan. Dijelaskan juga Pak. Oh, itu Pak yang dicontoh. Oh, yang itu yang di buku itu. Iya. Ya. Yang itu buku yang atau yang hijau-hijau kan enggak salah. Oke, terima kasih banyak. Ya.
Oke, terima kasih banyak di atas kehadirannya pada hari ini. Tetap sehat semua. Tetap menunggu dan cek saja anunya di akun psikologinya dan WA-nya. Bagi yang tidak sempat hadir, nanti akan ada rekaman nanti saya kirimkan. Oke, demikian dia. Fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.